Sungguh suatu kehormatan bagi saya untuk dapat memimpin acara ini yang menjadi tonggak penting dalam perjalanan organisasi kita, yaitu Himpunan Mahasiswa Inggris Dia. Hari ini kita berkumpul untuk mengucapkan terima kasih kepada Ketua dan Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Inggris Dia periode 2023 dan 2024 atas dedikasi dan komitmennya yang telah menjalankan program kerjanya dengan baik. Siang hari ini, mari kita bersama-sama memberikan dukungan penuh kepada siapapun pemenang yang akan menjadi Ketua dan Wakil Ketua baru Himpunan Mahasiswa Inggris Dia periode 2024-2025. Semoga mereka dapat mengemban amanah ini dengan baik serta dengan aspirasi yang sesuai dengan visi dan misinya. Tanpa banyak kata, marilah kita lanjutkan acara ini dengan semangat, kebersamaan dan optimisme kita untuk masa depan himpunan kita yang lebih baik. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kata sambutannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Wakil Ketua HMIJ, Kak Putri Nur Aziza. Dipersilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang saya hormati Mem Winda selaku Kepala Prodi dari Sastra Inggris, dan yang saya hormati seluruh dosen, Mem Esther, Mem Yeni, Sir Wawan, dan juga Sir Medi yang menyempatkan hadir pada kesempatan siang hari ini dalam acara serah terima jabatan Himpunan Mahasiswa Inggris Dia. Dan pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala, karena atas berkat dan juga rahmatnya kita dapat berkumpul pada acara siang hari ini. Dan juga saya juga mau mengucapkan ya selamat atas siapapun nanti yang terpilihnya. Dan juga akhirnya hari ini adalah hari di mana saya dan juga Ula ini akhirnya hampir atau udah selesai dalam periode kita 1 tahun kebelakang kemarin. Dan hari ini juga adalah waktunya di mana akan dilanjutkan ke kepemimpinan yang selanjutnya. Siapapun nanti paslon yang menang, semoga siapapun paslon yang menang dapat mengemban kepemimpinan ini dan amanah dalam kepengurusan anggota ini dengan baik, lebih baik lagi daripada pengurusan saya dan juga Ula. Dan saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada Ula selaku ketua dan juga partner saya selama periode belakang kemarin, karena dia ini udah sangat berjasa ya, dan juga dia sangat pengertian terutama bagi saya dengan segala ketidakprofesionalan alasan saya, kesibukan saya di luar dari HMIJ ini. Dan juga saya mengucapkan maaf kepada seluruh anggota apabila saya masih banyak kekurangan sebagai wakil ketua ini, atau saya ini kurang dekat lah sama kalian dalam periode saya ini. Saya mengucapkan maaf. Dan juga once again, thanks for all of the experiences, the lessons and wonderful memories that we have shared together. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kata sambutannya. Dan sekarang kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua HMIJ, Kak Rabiul Ulawarda. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu, saya megang mic ini kayak saya merasa melepas beban saya. Dan ini mungkin ini akan jadi sambutan terakhir saya di sini. Saya jujur saya senang banget, tapi saya juga sedih karena akan meninggalkan lingkungan HMIJ yang menurut saya sudah seperti keluarga saya sendiri. Itu sebab alasan saya kenapa. Ya, berarti saya mengabdikan diri saya ke HMIJ dari awal saya dari mahasiswa baru sampai mahasiswa tua ini, karena saya anggap HMIJ adalah keluarga untuk saya, tempat saya
saya mendapat soft skill yang tadinya saya takut untuk bicara, saya takut untuk bergaul dengan yang lainnya, dan saya mencoba di MBJ ini saya berlatih untuk melawan ketakutan saya tuh. Jadi saya agak gimana gitu pegang begini ya. Oke. Yang terhormat kepada Miss Winda dari lupa. Yang terhormat kepada Miss Winda Lucianti selaku Kaprodi Sastra Inggris, dan juga Onin Sensei yang belum hadir ya, dan juga para dosen yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini. Terima kasih banyak. Saya sangat mengapresiasi. Kemudian saya ingin mengucapkan saya sangat mengapresiasi Ketua Pelaksana kita, Gea Dwi Angelia. Tepuk tangan untuk Gea. Sejauh ini Gea yang paling jauh. Sejauh ini Gea yang paling hebat dalam menghandle satu acara. Aku melihat diri aku dalam Gea, yang mana bisa dibilang banyak tanya ini itu, tapi aku sangat senang dengan anggota yang kayak gitu. Inisiatifnya sangat tinggi. Terus aku juga ingin mengucapkan terima kasih kepada partner aku Putri. Walaupun Putri di pertengahan dan terakhir dia banyak bolongnya, tapi aku sangat senang punya partner dengan dia, karena di saat aku punya masalah dan aku cukup bingung untuk menyelesaikan, aku akan diskusi dengan Putri, walaupun gak banyak orang yang tahu tentang itu. Aku juga ingin mengapresiasi semua anggota MIJ dari Divisi Academic and Art dan Ketua Yola Nandira, anggota ada Munzir, Fakih, Gea, Hana, Kevin, dan Noval. Mereka bisa dibilang anggota yang paling banyak rapat dan benar-benar hebat mereka. Terus juga anggota media yang Ketua oleh Alia juga akan telat hadir hari ini. Media juga hebat-hebat banget ya, dikejar deadline tapi tetap bisa. Terus juga soft skill yang diketuai oleh Citra sendiri, juga entrepreneur yang diketuai oleh Cecil. Terima kasih banyak teman-teman udah bantu aku menyelesaikan jabatan ini. Makasih banyak. Dan aku mau ngucapin terima kasih sangat banyak kepada Miss Winda yang sudah banyak membantu aku dalam berdiskusi dan menciptakan satu keputusan. Mem Winda bisa aku bilang kayak teman brainstorming aku di sini, dan makasih banyak banget Mem, udah walaupun kadang aku ngelakuin kesalahan nih, aku minta maaf banget. Terus juga tapi aku lupa lagi. Aku mau minta maaf kepada seluruh anggota yang mungkin omongan aku, terus juga satu keputusan aku yang bikin kalian merasa ini gak adil. Aku sangat minta maaf, karena jujur aku gak akan memutuskan satu hal berdasarkan urusan pribadi aku gitu. Ada satu hal yang paling aku sesali di sini, ada satu program yang nggak bisa aku laksanakan. Program yang dari tahun-tahun sebelumnya sudah ada, tapi sekarang diundur, yaitu social project yang diketuai oleh Munzir, dan itu sempat menimbulkan kesalahpahaman ya. Banyak juga aku banyak dapat evaluasi dari teman-teman semua yang mengatakan bahwa aku mungkin terlalu cepat dalam mengambil keputusan. Ada juga yang mengatakan bahwa aku egois dalam mengambil keputusan. Dan yang perlu kalian tahu, aku tidak pernah mengambil keputusan itu atas dasar keperluan pribadi aku gitu. Aku selalu melihat dari kedepannya seperti apa nih, kira-kira lebih banyak kerugian atau keuntungannya gitu. Terima kasih banyak semuanya. Dan aku ingin mengatakan aku ngasih harapan ke ketua dan wakil berikutnya, tolong jaga HMIJ untuk tetap menjadi ruang mahasiswa bertumbuh. Kenapa itu? Untuk tetap menjadi ruang mahasiswa bertumbuh, karena aku sendiri merasakan benefit dari HMIJ ini. Aku ingin gak cuma aku aja yang merasakan itu, aku ingin kalian semua dan mungkin yang nantinya akan daftar HMIJ merasakan juga. Mereka akan bisa menumbuhkan soft skill mereka, walaupun gak selalu pasti orang-orang yang berorganisasi akan mudah mendapatkan kerja, enggak, tapi selalu ada
hal yang baik dari apa yang kita tanam gitu. Ya, dan juga tolong tetap jaga HMIJ, jangan ada senioritas dalam HMIJ. Oke, itu aja sih dari aku. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kata sambutannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua Prodi Inggris, Miss Winda Lutfianti. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dosen. Hari ini ada Bu Yeni, Bu Esther, Pak Owen, dan Pak Beni. Kemudian saya apresiasi sebesar-besarnya terhadap panitia yang terlibat hari ini. Ya, ini sepertinya bukan hanya sertijab ya, termasuk Q&A juga kemarin merupakan rangkaiannya. Dan insya Allah sampai akhir nanti bisa terlaksana dengan baik dan lancar. Amin. Yang pertama mungkin lebih kepada saya sangat mengapresiasi, saya sungguh-sungguh mengapresiasi HMIJ periode sekarang. Saya yakin banyak yang sudah dipelajari ya, tadi disebutkan oleh Ula dengan berurai air mata. Iya, memang kalau melihat saja itu lebih mudah untuk mengkritik. Kalau sudah ada di posisi tersebut, baru tahu rasanya. Ini mungkin yang langsung saya rasakan setelah menjadi Kaprodi menggantikan Bu Yeni gitu ya. Beliau dulu sangat luar biasa, banyak sekali yang diurus dan bisa terlaksana dengan sangat baik gitu ya. Makanya setelah dilaksanakannya jadi nyata, wah segitu hebatnya ya yang sudah dilaksanakan. Mungkin ini juga akan dirasakan oleh yang akan menjadi ketua dan wakil HMIJ di periode mendatang. Harapan saya adalah bahwa sama seperti yang dulu, kalau yang baik-baik gitu ya, itu tetap dipertahankan. Kemungkinannya kan anggota dari HMIJ juga tetap akan menjabat ya, yang ada sekarang pun mungkin beberapa akan tetap masih menjabat. Kemudian yang mungkin sudah sibuk dengan skripsi mungkin akan fokus dengan skripsinya gitu ya. Harapan saya adalah bahwa yang bisa diambil hikmahnya di periode yang sekarang itu dipertahankan, sementara kalau misalkan yang baik yang kurang itu dijadikan bahan evaluasi, tapi bukan untuk dipergunjingkan ya, karena kita nggak tahu gitu bagaimana rasanya kalau nggak ada di posisi tersebut gitu. Jadi mohon supportnya juga untuk yang nanti akan menjabat siapapun itu. Dan mungkin itu saja dari saya ya. Semoga nanti yang akan menjadi ketua dan wakil HMIJ akan bisa belajar banyak, bisa belajar dari tidak hanya periode sekarang tapi mungkin dari kakak-kakak yang sebelumnya, bisa melahirkan program-program yang lebih baik begitu ya, bisa merangkul semua gitu, dan juga jangan ragu-ragu untuk komunikasi dengan dosen-dosen, tidak hanya dengan Kaprodi. Saya yakin dosen-dosen yang hadir di sini ataupun yang tidak hadir di sini, sebelumnya mohon maaf karena Bu Inta terjebak hujan. Nah, gitu. Terjebak hujan jadi beliau nggak bisa kesini tadi menyampaikan salamnya. Beliau-beliau juga saya yakin akan sangat welcome gitu kalau misalkan memang perlu ada diskusi terkait dengan kepakaran beliau seperti itu ya. Gitu aja mungkin dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Miss Winda atas kata sambutannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari salah satu dosen kita yang hadir di sini. Boleh Mem Esther, Mem Yeni, Sir Rowan, atau mungkin Sir Benny. Baiklah.
Langsung gitu. Oke, maaf. Ada ini ya kita ya. Oke. Baik, sekarang kita akan memasuki sesi laporan kegiatan dan evaluasi program kerja serta laporan anggaran periode 2023-2024 yang akan dibacakan oleh Sekretaris 1, Sekretaris 2, dan juga Bendahara. Untuk Kak Afifah, Atsila, dan Revliana dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Afifah Triagustin selaku Sekretaris 1. Saya Atsila Najazalianti selaku Sekretaris 2. Dan saya selaku bendahara Revliana Al-Fatihah Setiawan. Kami akan membacakan laporan kegiatan dan anggaran evaluasi program kerja HMIJ periode 2023-2024. Kegiatan Open Recruitment dan Inaugurasi dengan tema Fly Higher than Ever to the Next Level yang dilaksanakan pada tanggal 18 sampai dengan 19 Maret 2023 dengan Ketua Pelaksana Nadira Widi Syafira. Adapun evaluasi program kerja inaugurasi sebagai berikut. Sedikitnya waktu dalam mempersiapkan acara, kurangnya SDM selama acara berlangsung, seluruh panitia diharapkan datang tepat waktu. Dan berikut laporan keuangan pemasukan dana dana kemahasiswaan sebesar Rp5.530.000. Dan berikut adapun rincian dari pengeluaran acara yaitu sebesar Rp5.330.000 dengan pemasukan dana Rp5.530.000 dan pengeluaran Rp5.330.000 dan sisa dana Rp200.000. Kegiatan Ramadan Charity with HMIJ dengan tema Spread the Glory of Ramadan yang dilaksanakan pada tanggal 15 April tahun 2023 dengan Ketua Pelaksana Kevin Arjuna. Adapun evaluasi program kerja Ramadan Charity sebagai berikut. Ketua Pelaksana diharapkan dapat aktif dalam mengkoordinasikan job desk kepada seluruh panitia. Panitia diharapkan telah berada pada titik kumpul pembagian takjil dari beberapa jam sebelum waktu berbuka dengan tujuan agar para panitia dapat berbuka bersama di kampus. Panitia yang bertugas membagikan takjil diharapkan dapat lebih kreatif lagi untuk pembagian takjil di beberapa titik kumpul yang terdapat banyak pedagang dan juga ojek pangkalan. Pembagian takjil diharapkan dapat diberikan kepada orang yang masih terjebak macet di jalan menjelang waktu berbuka puasa. Seksi konsumsi diharapkan dapat lebih memperhatikan makanan yang ingin dipesannya agar menghindari makanan yang hampir kadaluarsa. Panitia divisi media melakukan pengeditan video dengan durasi yang cukup pendek yang membuat beberapa cuplikan video penting tidak dapat dimasukkan dalam hasil akhir videonya. Dengan laporan keuangan pemasukan dana kemahasiswaan sebesar Rp1.861.000 dan dana donasi sebesar Rp1.945.000 dengan total Rp3.806.000. Berikut rincian pengeluaran acara dengan total Rp3.806.000. Dengan pemasukan Rp3.806.000 dan pengeluaran Rp3.806.000 dengan sisa dana tidak ada. Kegiatan studi banding HMIJ S3 Bakti dengan tema HMIJ Collaboration with English Conversation Club or ECC yang dilaksanakan pada tanggal 3 Juni tahun 2023 dengan Ketua Pelaksana Putri Nur Aziza. Adapun evaluasi studi banding sebagai berikut. Seluruh panitia diharapkan dapat menjalankan dengan baik tugas yang telah diberikan oleh Ketua Pelaksana. Sedikitnya waktu persiapan acara, kurangnya koordinasi antar para anggota, para panitia dapat saling bekerja sama tanpa memandang senioritas,
banyaknya anggota yang tidak aktif dalam bertanya dalam sesi diskusi bersama mahasiswa Tribakti, pembuatan MOU dan MOA yang harus sudah dibicarakan oleh kedua belah pihak di awal acara. Dengan laporan keuangan pemasukan dana kemahasiswaan yaitu sebesar Rp1.370.000 dan dengan rincian pengeluaran acara sebagai berikut. Dengan total Rp1.370.000 dan pemasukan yaitu Rp1.370.000 dan pengeluaran Rp1.370.000 dengan sisa dana tidak ada. Selanjutnya, kegiatan poster competition dengan tema Growing Through Failure, Embracing Resilience yang dilaksanakan pada tanggal 2 sampai dengan 10 Juli tahun 2023. Penyelenggara Divisi Media dan Komunikasi. Adapun evaluasi program kerja poster competition sebagai berikut. Terjadinya kelalaian yang dilakukan oleh divisi media yang membuat waktu yang tersedia tidak dapat dimanfaatkan dengan baik. Akibatnya terdapat banyak persiapan yang kurang dalam menyiapkan acara, timeline acara yang kurang panjang, kurangnya promosi yang membuat sedikit partisipannya. Dengan total dana pemasukan kemahasiswaan yaitu sebesar Rp400.000 dan total rincian yaitu sebesar Rp400.000 dengan pemasukan Rp400.000 dan pengeluaran Rp400.000 dengan sisa dana tidak ada. Program kerja arah kejujuran. Tanggal pelaksanaan mulai dari 16 September tahun 2023 sampai dengan sekarang. Penyelenggara Divisi Entrepreneur. Adapun evaluasi program kerja rak kejujuran sebagai berikut. Kurangnya perawatan dan pengecekan rak kejujuran secara berkala dari para anggotanya. Kertas data peminjaman buku yang tidak diupdate kembali. Peminat rak kejujuran didominasi oleh mahasiswa Jepang. Dengan laporan keuangan, total dana pemasukan kemahasiswaan yaitu sebesar Rp530.000 dan berikut dengan rinciannya. Dengan total Rp521, total pemasukan Rp530.000 dan pengeluaran Rp521.000 dengan sisa dana Rp9.000. Kegiatan alumnus balik kampus dengan tema Talk Show Copywriting Build a Future as a Copywriter yang dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober tahun 2023 dengan Ketua Pelaksana Hana Lutfian. Adapun evaluasi program kerja alumnus balik kampus Build a Future as Copywriter sebagai berikut. Proyektor dan sound harus sudah dipersiapkan jauh sebelum acara dimulai. Kurangnya gladi offline. Rundown harus menyertakan durasi per menitnya. Diperlukan seksi keamanan untuk menjaga ruangan agar tetap aman terkendali. Panitia yang bertugas mengganti slide PPT diusahakan harus tetap fokus agar pemateri atau pembicara tidak menunggu pergantian slide terlalu lama. Seksi acara harus memberitahu pembicara perihal durasi dalam pemaparan materi. Ekspresi MC lebih baik diungkapkan melalui suara. MC jangan ragu untuk mengatakan next kepada panitia yang bertugas mengganti slide PPT. Ketua pelaksana baru menyerahkan LPJ di bulan Maret 2024. Dengan laporan dana pemasukan dana kemahasiswaan sebesar Rp1.807.000. Berikut dengan rinciannya. Dengan total Rp1.862.000. Total pemasukan yaitu Rp1.807.000 dengan pengeluaran Rp1.862.000 dengan sisa dana minus Rp55.000. Sisa dana tersebut di-cover dengan uang kas HMJ. Kegiatan English Drama dengan tema Picture and Life Details of Victorian Elegance yang dilaksanakan pada tanggal 1 Februari tahun 2024 dengan Ketua Pelaksana Aulia Zahar. Dengan laporan keuangan, dana kolektif sebesar Rp14.700.000 dan dana kemahasiswaan sebesar Rp6 juta dan dana penjualan tiket sebesar Rp3 juta dengan total Rp23.700.000. Berikut dengan rinciannya. Dengan total Rp27.615.531.
dengan total pemasukan Rp27.700.000, dengan total pemasukan Rp23.700.000 dan pengeluaran Rp27.615.531 dengan sisa dana Rp3.915.531. Kegiatan Jalfest dengan tema The Trilogy of Failure, Reconnect, Revive, and Reborn yang dilaksanakan pada tanggal 11 Februari tahun 2020 dengan Ketua Pelaksana Nadira Widi Syafira. Adapun evaluasi program kerja Jalfest 4.0 Competition and Talk Show sebagai berikut. Peminjaman ruangan harus melalui panuvan dari jauh-jauh hari sebelum acara. Ketua Pelaksana diharapkan untuk membuat list setiap panitia yang memiliki laptop untuk menjadi cadangan apabila dibutuhkan pada saat technical meeting dan talk show. Seluruh panitia diharapkan tetap on time. PIC diharapkan lebih memahami rules lombanya masing-masing. Penulisan di guidebook harus lebih diperinci lagi untuk menghindari miskomunikasi antara para PIC dan peserta lomba. Ketua Pelaksana diharapkan memberi tugas kepada seluruh anggotanya dengan job desk yang jelas agar tidak terjadi miskomunikasi dan jangan bekerja sendiri. Diperlukan timekeeper pada saat talk show, pembuatan konten untuk mempromosikan acara Jalfest. Ketua Pelaksana diharapkan memberikan seluruh rincian data yang diperlukan dalam pembuatan proposal kepada sekretaris. Media diharapkan harus lebih mempersiapkan dalam penyetingan Zoom meeting. Panitia harus lebih teliti dalam menginput nama pemenang beserta nama instansinya. Adanya kelalaian dalam mengerjakan tugas yang dilakukan oleh panitia divisi promosi dalam pembuatan surat undangan untuk mengundang sekolah atau kampus. Dengan laporan keuangan pemasukan dana kemahasiswaan sebesar Rp6.370.000, dana partisipan sebesar Rp10.950.000, dan dana partisipan talk show sebesar Rp400.000 dengan total Rp17.720.000. Dan berikut rinciannya dengan total Rp17.720.000 dengan pemasukan Rp17.720.000 dan pengeluaran Rp17.720.000 dengan sisa dana tidak ada. Kegiatan Q&A dan Self-Teaching dilaksanakan pada tanggal 20 dan 28 Maret tahun 2020 dengan Ketua Pelaksana Giandri Angelia. Dengan pemasukan dan dengan laporan keuangan pemasukan dana sebesar Rp2.420.000 dan berikut rincian dengan total Rp2.420.000 dengan total pemasukan Rp2.420.000 dan pengeluaran Rp2.420.000 dengan sisa dana tidak ada. Dan berikut rekapitulasi dana kemahasiswaan HMIJ periode 2023 hingga 2024. Dengan dana kemahasiswaan mulai dari Maret 2023 sampai dengan Agustus 2023 sebesar Rp18.588.450.000 dengan sisa dana Rp8.897.450. Next. Dan berikut pengeluaran kegiatan mulai dari Maret 2023 sampai dengan Agustus 2023 dengan acara inaugurasi dengan dana masuk Rp5.530.000 dengan sisa dana Rp200.000 dan Ramadan Charity dengan total dana masuk yaitu Rp1.861.000 dengan sisa dana tidak ada. Dan yang ketiga yaitu studi banding X Tribakti dengan total dana masuk Rp1.370.000 dengan sisa dana 0. Dan yang keempat ada Mading Competition dengan dana masuk yaitu Rp400.000 dan sisa dana tidak ada.
Dan yang kelima yaitu rak kejujuran dengan dana masuk yaitu Rp530.000 dengan sisa dana Rp9.000. Total pemasukan yang kita dapatkan yaitu Rp9.691.000 dan sisa dana Rp209.000. Total pengeluaran yang kita keluarkan dari Maret 2023 hingga Agustus 2023 yaitu sebesar Rp9.482.000. Dan berikut mulai dari September 2023 sampai dengan Februari 2024 dengan dana kemahasiswaan sebesar Rp9.477.450 dengan sisa dana Rp2.550.450. Dan berikut pengeluaran kegiatan mulai dari September 2023 hingga Februari 2024. Yang pertama yaitu alumnus balik kampus dengan pengeluaran dana sebesar Rp1.807.000. Dan yang kedua Inggris Drama dengan pengeluaran sebesar Rp6 juta dan GLFest 4.0 dengan total pengeluaran Rp6.370.000. Dengan total dana kegiatan yang keluar dari September 2023 hingga Februari 2024 yaitu Rp14.177.000. Adapun pengeluaran kegiatan bulan Maret 2024 yaitu Q&A dan sertijab sebesar Rp2.420.000. Dengan alokasi dana kemahasiswaan periode 2023-2024 yaitu Rp28.838.450 dan pengeluaran dana kemahasiswaan sebesar Rp26.288.000 dengan sisa dana Rp2.550.450. Berikut dana pemasukan lainnya yaitu dari Menfes Jia sebesar Rp35.000 dan uang kas mulai dari Mei 2023 hingga Februari 2024 dengan dana masuk sebesar Rp2.400.000 dan dengan total Rp2.435.000. Evaluasi program kerja lain yang tidak terlaksanakan. Next. Kegiatan Morning Meeting HMJ XP English. Adapun lambatnya tanggapan dari anggota divisi soft skill menyebabkan waktu terbuang sia-sia, kurangnya komunikasi dari ketua divisi dengan ketua dan wakil HMJ, divisi soft skill tidak mendiskusikan program tersebut secara aktif. Kegiatan sosial project. Adapun evaluasi berupa sedikitnya waktu yang tersisa dalam mempersiapkan acara dengan masa jabatan periode saat ini, sedikitnya dana yang tersisa, pembuatan proposal sponsor beserta revisinya yang memakan waktu terlalu lama, yang menyebabkan para panitia sponsorship tidak proaktif dalam mencari informasi seputar pembuatan proposal, sehingga menyebabkan penyebaran proposal sponsor ke beberapa perusahaan terhambat. Lalu, kurangnya kerjasama yang dilakukan oleh pihak panitia Tribakti. Ketua pelaksana masih perlu diberi dorongan dan kepercayaan untuk mengambil keputusan secara mandiri. Ketua pelaksana diharapkan dapat lebih memiliki inisiatif lebih dalam berdiskusi seputar program kerja tersebut. Kurangnya komunikasi antar ketua HMIJ dengan ketua pelaksana kegiatan English Drama dalam penguasaan keuangan. Terdapat beberapa anggota yang kurang aktif dan tidak adanya MOU dalam kerjasama antara HMIJ dan Tribakti. Selanjutnya, program kerja smoking area tidak terlaksana dikarenakan program kerja yang berhenti di tengah jalan akibat dari ketidakseriusan yang dilakukan oleh pihak BEM SDB Jia dalam menjalin kerjasama pembuatan smoking area. Para panitia smoking area kurang aktif dan berantusias dalam menanyakan keberlanjutan program kerja tersebut. Berikut adalah laporan kegiatan keuangan dan evaluasi program kerja HMIJ periode 2023 dan 2024. Terima kasih.
Terima kasih untuk Sekretaris 1, 2, dan juga bendahara yang sudah menyampaikan hasil laporannya. Saat ini kita akan memasuki sesi diskusi hasil laporan kegiatan dan keuangan HMIJ periode 2023-2024. Dipersilakan untuk Ibu Bapak dosen dan para hadirin memberikan sanggahan, masukan, atau pertanyaan sesuai dengan hasil laporan yang sudah dibacakan dan akan ditanggapi oleh Badan Pengurus Harian Inti serta Ketua Pelaksana. Baik, boleh mulai. Dari Memita, Memi, Miss Linda, Srawan, Sarteni, Baby, dari semua teman-teman yang ada di sini, boleh memberikan sanggahan, masukan atau pertanyaan yang berkaitan dengan yang sudah dilaporkan. Sarteni, guys. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Nah, singkat saja. Tadi kan di laporan-laporan itu salah satu hambatannya adalah tidak ada MOU pada saat kegiatan ini itu yang terutama dengan Trisakti ya. Jadi pada waktu itu ini bukan sanggahan gitu ya. Memang ketuanya kayaknya pernah menemui saya saat kita Trisakti itu pengen MOU, bagaimana bisa atau enggak? Bukan nggak bisa, cuma pada waktu itu saya bingung gitu. Kalau MOU itu kan seputar tridharma ya, pengajaran, pengabdian, penelitian. Nah, kalau ini dengan sana, kita ranahnya MOU-nya tentang apa, begitu ya. Terus MOU-nya itu kan ada penandatangan, biasa penandatangannya kalau nggak kaprodi atau pimpinan Pak Ali. Nah, kalau MOU dibuat, saya bingung nih, kalau antar mahasiswa dengan mahasiswa sana, siapa yang nandatanganin, gitu. Masa saya, gitu kan? Ya. Jadi itu saja, MOU bukannya tidak ada, tapi kita bingung ranahnya di mana, siapa penandatangannya nanti, gitu ya. Ya, segitu aja. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Sabrina atas pertanyaannya. Baik, terima kasih Serbeni atas masukannya. Dan selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi atau memberi sanggahan atau masukan? Baik. Bagaimana teman-teman anggota HMIJ? Gak boleh ngomong di belakang lo ya. Kalau nggak ngomong di sini berarti udah selesai beneran lo ya. Gak boleh gibah di belakang lo ya. Karena dikasih kesempatan untuk membantah. Atau mungkin dari wakil ketua paslon 1, paslon 2. Baik, kebetulan Aulia ini bertanya atau bagaimana? Juga mau bertanya soal tadi sisa dana dari bank. Baik, terima kasih. Sebelumnya mau memberi sanggahan terhadap sisa dana dari drama, yaitu sebesar 3 juta sekian. Sebenarnya itu ya minus, sebenarnya itu bukan sisa dana, melainkan minus. Kita kekurangan dana sebesar 3 juta sekian. Dan bagaimana kita untuk menutupi
pidana tersebut, kita adanya donatur dari beberapa mahasiswa semester 6, khususnya ada kerjasama sponsorship terhadap Van Java Chicken dalam konsumsi mahasiswa dan panitia. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tambahannya Aulia. Baik, selanjutnya. Dan sekarang kita akan mendengarkan dari Ketua HMJ periode 2023-2024. Kaula, silakan. Oke, sebenarnya saya ingin menanggapi Pak Benny tadi ya, walaupun bukan pertanyaan, cuman saya rasa ada sedikit apa ya? Jadi maksud saya MOU di sini itu adalah kita kan menjalin kerjasama ya Pak ya. Dari kerjasama, dan di awal kerjasama ini kita nggak ada perjanjian kalau duit ini nggak cover, kira-kira siapa yang akan cover uangnya gitu. Karena dari pihak Tribakti mengatakan bahwa sponsor akan mereka yang tanggung gitu. Dengan divisi sponsor ini isinya ada yang dari MBC dan ada juga dari sisi, tapi untuk perusahaan-perusahaan itu benar-benar mereka yang kayak udah pasti nih udah dapat sponsor segini gitu. Nah, di realnya ternyata kita kesulitan dalam mencari sponsornya itu. Nah, saya cukup menyesal karena nggak ada perjanjian di awal. Jadi maksud saya, ketika ada MOU mungkin kita bisa jelas nih, oh ketika nggak ada sponsor, mereka lah yang harus menanggung sebanyak segini dan kita menanggung sebanyak segini, gitu Pak. Nah, kalau gitu saya punya pertanyaan. Kalau tadi kan kata Pak Benny MOU ini untuk di bidang apa? Riset dan ya, pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Nah, berarti kan untuk acara sosial project tadi itu berarti nggak bisa menggunakan MOU ya? Bisa. Karena itu pengabdian. PKS. PKS. Itu perjanjian kerjasama. Oke. Tapi mungkin antara itu aja, antara himpunan, jadi ketua himpunan kita, ketua HMJ sama ketua himpunan sana pada saat periode tersebut. Kalau yang kemarin itu kayaknya bukan himpunan ya, tapi lebih kepada klub gitu kan? Ya, UKM ya? UKM. Nah, mungkin bisa ditembusi ke himpunannya, atau mungkin bisa ke UKM. Kalau pendidikan kerjasama mungkin, iya bisa juga. Pendidikan kerjasama mungkin ya. PKS ya. Oke, mungkin untuk periode kedepannya kalau ingin menjadi kerjasama itu PKS. Kalau belum masih bingung juga, hah? Bukan Pak Rai. Iya bukan ya? Gerindra. Kalau misalnya masih bingung juga, ada banyak dosen yang bisa diskusi tentang PKS ini. Oke, terima kasih. Terima kasih. Oke, sebelumnya saya di sini mewakili soft skill karena saya ketua divisinya. Saya ingin memberikan tambahan, maaf sebelumnya ya, terkait dengan kolaborasi meeting bersama di English. Nah, di situ bukan masalah karena kitanya terlalu lama. Kebetulan di English itu adalah organisasi di mana di situ isinya semua kakak abang, yang mereka memiliki pekerjaan. Dan kita sebenarnya untuk anak sosial sendiri sudah memiliki rundown dari awal hingga akhir. Kita udah punya tema, tapi karena di situ kebetulan ada alumni kita namanya Kanibra, dia yang akan menjadi pembicara. Dan saya selalu follow up dia dengan bertanya, Kak kapan bisanya? Dan dia tuh balasnya selalu kayak 2 hari kemudian. Karena kebetulan mungkin dia sangat sibuk ya Mem ya. Dan itu yang membuat acara ini tidak terjalankan. Dan juga kemarin juga kepepet dengan acara, kalau nggak salah tuh ada acara MIJ yang lumayan besar dan tanggalnya tuh jadinya bentrok, dan kita memutuskan untuk acara ini di skip untuk
periode yang saat ini. Dan kebetulan sampai sekarang aku sama Kak Libra masih komunikasi. Dan ya, itu dari saya. Terima kasih. Sangat sakit. Mungkin saya bisa kasih saran, karena Be English itu kalau nggak salah dia punya kegiatannya itu, pokoknya sering lah dia itu buat kegiatan. So kontak-kontakan aja sama Kak Libra, kira-kira mereka itu ada titiknya di mana. So siapapun yang hari itu free bisa langsung pergi ke sana. Mungkin kalau nungguin ada event atau apa kesini kan jadi cuma sekali. Tapi kalau kalian yang emang itu bola marahin mereka, yaudah mereka akan mereka akan welcome aja, karena memang di sana ada Oco ya. Oco itu juga dulu aktif di HMIJ habis itu. Tapi banyak ya emang alumni kan ya. Dan mereka semua anak HMIJ guys. Jadi mereka anak HMIJ udah keluar, habis itu mereka bikin klub itu, dan tamunya itu emang bukan anak J aja, jadinya siapa aja yang mau gabung, mereka biasanya kalau nggak salah punya itu kan ya IG-nya ya. Nah jadinya kalau mau ada acara, kamu tinggal share aja gitu, share ke teman-teman. Jadi yang HMJ share ke teman-temannya, ada waktu atau kapan, udah gabung aja dengan mereka gitu. Kalau pengen praktis, karena mereka biasanya tamunya juga orang pekerja rata-rata para pekerja sih. Bisa dapat link, ya kan? Dapat link teman dari mereka, dapat link pekerjaan, biar kenal orang lebih banyak aja. Nggak, kalau teman kampus kan ya udah tiap hari ketemu kan ya. Kalau dengan mereka mungkin kalian bisa punya wawasan yang lebih luas. Habis itu link teman-teman untuk pekerjaan atau apapun itu. Ya mungkin saran saya kayak gitu untuk yang di English itu. Baik Miss Yeni, terima kasih atas sarannya. Oke, ada yang mau ditambahkan? Baik, berikutnya kita akan memasuki sesi evaluasi anggota HMIJ periode 2023-2024 dan akan dilanjutkan dengan musyawarah besar adat. Persilakan dulu. Oke, silakan untuk sekretaris dan bendahara boleh kembali ke tempatnya. Baik, berikutnya kita akan memasuki sesi evaluasi anggota HMIJ periode 2023-2024 dan akan dilanjutkan dengan musyawarah besar adat yang akan dipimpin oleh Ketua dan Wakil Ketua HMIJ periode 2023-2024. Untuk Aula dan Kak Putri, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, izinkan saya dan Ula untuk membacakan evaluasi akhir keseluruhan divisi dan anggota himpunan mahasiswa Inggris JIA periode 2023-2024. Yang pertama, saya akan membacakan evaluasi untuk Badan Pengurus Harian BPH. Total evaluasinya itu ada 23. Evaluasi poin pertama yaitu baik ketua maupun wakil tidak gencar menanyakan dana HMIJ di kemahasiswaan pada periode tersebut. Kedua, ketua diharapkan lebih terbuka bahkan dengan hal-hal kecil kepada seluruh anggota agar mengurangi kesalahpahaman. Ketiga, untuk ketua periode berikutnya diharapkan tetap bisa meneruskan susunan lingkungan kerja yang menyenangkan namun serius. Keempat, ketua terlalu menginginkan perubahan terlaksana dengan cepat. Kelima, ketua diharapkan selalu terbuka dengan anggota inti mengenai masalah yang terjadi guna mengurangi tekanannya sebagai ketua. Keenam, ketua kurang memberi semangat kepada anggota lain. Ketujuh, ketua diharapkan selalu mendengar anggota lain terlebih dahulu guna meminimalisir terjadinya kesalahpahaman. Kedelapan, ketua diharapkan mengurangi kebiasaan mengirim pesan atau menginformasikan berita di atas jam 10 malam. Kesembilan, ketua mungkin bisa lebih berbaur dan lebih dekat ke semua anggota
evaluasi. Ke-10, wakil ketua cenderung pasif dalam berpendapat saat rapat. Ke-11, kurangnya kontribusi dari wakil ketua di beberapa kegiatan. Baik, saya lanjut. Poin ke-12 yaitu wakil ketua lambat dalam merespon pesan. Ke-13, wakil ketua takut untuk mengambil keputusan ketika ditugaskan untuk mewakili ketua. 14, wakil ketua diharapkan lebih sadar akan tanggung jawabnya untuk membantu tugas ketua dalam mengurus dan memperjuangkan himpunan mahasiswa Inggris J. Poin ke-15, wakil ketua mungkin bisa lebih banyak berinteraksi. Ke-16, di beberapa pertemuan offline atau online, baik sekretaris 1 maupun sekretaris 2 lupa untuk mengabsen anggota. 17, sekretaris kurang aktif dan tanggap dalam mengerjakan tugasnya. Poin ke-18, sekretaris 2 poin ke-17, sekretaris kurang aktif dan tanggap dalam mengerjakan tugasnya. 18, sekretaris 2 kurang percaya diri dan takut untuk melakukan tugasnya. Poin ke-19, bendahara diharapkan selalu sedia uang cash saat di kampus guna mempermudah pembayaran uang kas. Poin ke-20, bendahara kurang tegas dalam menagih uang kas. Poin ke-21, bendahara diharapkan keaktifannya di grup dan rapat. Poin ke-22, bendahara membutuhkan bantuan untuk menghandle keuangan. Diharapkan periode selanjutnya memiliki 2 bendahara. Poin terakhir dalam BPH, beberapa anggota mengalami penurunan semangat di akhir masa jabatan. Evaluasi selanjutnya untuk media dan communication, media and communication dengan total 7 evaluasi. Poin pertama yaitu divisi tersebut mengalami kekurangan anggota. Kedua, banyaknya kesalahpahaman disebabkan oleh kurangnya keaktifan baik dari ketua maupun anggotanya. Ketiga, kurangnya langganan Canva Premium menyebabkan beberapa desain yang belum selesai menjadi berantakan karena harus mengganti akun. Keempat, pembagian job yang tidak seimbang, lebih ketimpang ke sebelah karena job desain lebih banyak dari yang lainnya. Poin kelima, kurangnya perintah yang spesifik dari divisi lain yang menyebabkan revisi poster berkali-kali. Keenam, deadline pembuatan poster yang terlalu mepet. Dan yang terakhir, ketua divisi dirasa kurang berani dalam mengambil resiko. Baik, selanjutnya yaitu divisi entrepreneur memiliki 6 evaluasi, yaitu ketua divisi mengalami penurunan semangat. Kedua, ketua divisi cukup lambat dalam membuat progres dan menganggap enteng beberapa hal. Poin ketiga, proker yang terlalu fleksibel atau tidak ada target menyebabkan tidak adanya urgensi untuk segera menjalankannya. Poin keempat, disarankan adanya anggota divisi setiap angkatan terkhusus mahasiswa semester bawah agar bisa membantu backup anggota lainnya. Poin kelima, anggota divisi kurang komunikatif dan inisiatif. Diharapkan lebih ditingkatkan lagi komunikasi, inisiatif dan kerjasamanya. Poin terakhir, anggota kurang kreatif dalam menciptakan ide bisnis. Diharapkan kedepannya semakin kompak dan dapat membuat ide bisnis yang bisa bantu menambahkan keuangan HMIJ. Divisi yang ketiga yaitu divisi soft skill dengan 9 evaluasi. Poin pertama yaitu ketua divisi dinilai cukup sulit menerima pendapat. Kedua, terjadi banyak kesalahpahaman antar para ketua dan anggota. Ketiga, terdapat beberapa acara yang belum terlaksanakan karena terkendala waktu yang selalu bersamaan atau mepet dengan acara HMIJ lainnya. Keempat, seluruh anggota divisi tersebut lambat dalam membuat progres. Kelima, kurangnya rasa menghormati dalam divisi. Keenam, adanya program kolaborasi dengan divisi media yang hanya terlaksanakan sekali saja dikarenakan kurangnya ketegasan dari ketua divisi dalam hal menghandle anggota atau talent dalam program ini. Poin ketujuh, ketua divisi dinilai kurang nanti dan detail dalam memberi kritik atau masukan kepada anggota saat diberi kesempatan untuk memberikan masukan. Poin ke-8, ketua divisi kurang komunikatif. Diharapkan untuk selanjutnya lebih sering melakukan komunikasi terhadap para anggota. Dan poin yang terakhir,
ketua divisi kurang tegas dalam memberikan tugas ke anggotanya. Baik, memasuki divisi terakhir yaitu Academic and Art, memiliki 9 evaluasi. Yang pertama, kurangnya keaktifan anggota dalam membalas pesan di grup divisi, khususnya pada saat pembuatan caption postingan Instagram. 2. Kurangnya efektif saat rapat divisi, dikarenakan ketidakhadiran beberapa anggota dan kurangnya masukan atau saran dari anggota divisi akademik. Poin 3. Kurangnya ketelitian dari ketua divisi akademik. 4. Kurangnya pendekatan sehingga terkadang komunikasi terasa sulit dan canggung. Diharapkan ketua divisi dapat membangun suasana di grup terlebih dahulu. Poin kelima, beberapa anggota cenderung tidak mengungkapkan kritik atau masukan secara langsung. Poin keenam, kurangnya kesadaran anggota dalam mengikuti rapat. Padahal dengan rapat bisa menghindari atau meminimalisir adanya kesalahpahaman. Poin ketujuh, minimnya apresiasi. Poin 8, divisi tersebut kurang matang dalam merancang suatu acara. Diharap dapat lebih spesifik lagi dalam merancang acara sebelum mengadakan rapat dengan keseluruhan anggota HMIJ. Poin terakhir, ketua divisi cukup sulit menerima pandangan dan pendapat dari orang lain, juga terlalu menjadikan ketentuan-ketentuan di periode lalu sebagai standar dalam melaksanakan acara. Baik, itu tadi adalah evaluasi akhir divisi dan anggota, dan evaluasi ini diberikan oleh seluruh anggota. Kami lanjut untuk membacakan ADART Anggaran Dasar Himpunan Mahasiswa Inggris STB Asia periode 2024-2025. Saya akan membacakan setiap pasalnya dan akan menanyakan sah atau tidaknya. Jika ada hal yang ingin disanggah, mohon mengatakan tidak sah dan boleh menyanggah secara langsung. Mukadimah. Dengan protokol yang Maha Esa, sadar akan peranan Himpunan Kemahasiswaan Sastra Inggris untuk secara aktif, kritis, dan kreatif di dalam kegiatan akademik kampus STB Asia, serta didorong oleh itikat baik untuk melaksanakan dan merealisasikan ide, aspirasi, dan perjuangan mahasiswa sastra Inggris secara terarah dan terencana. Dengan pedoman kepada peraturan dan pengurus kemahasiswaan serta keputusan mahasiswa sastra Inggris, maka disusunlah tata kerja Himpunan Mahasiswa Inggris STB Asia. Bab 1. Mengenai nama, lambang, maskot, tempat, dan waktu. Pasal 1. Nama. Organisasi ini bernama Himpunan Mahasiswa Inggris JIA yang mana disingkat dengan sebutan HMIJ. Apakah sah? Sah. Pasal 2. Lambang. 1. Lambang organisasi yang ada di HMIJ disahkan melalui anggota kehormatan. 2. Lambang yang disahkan oleh anggota kehormatan dapat dipergunakan sebagai atribut organisasi di HMIJ. 3. Atribut tersebut mencakup logo, surat, stempel, kop surat, dan lain sebagainya yang merupakan atribut organisasi. Poin 4. Warna, model, letak atribut dan logo di PDL, yaitu pakaian dinas lapangan, tidak bisa diubah. 5. Mengenai deskripsi lambang dibahas melalui inaugurasi organisasi HMIJ. Apakah sah? Sah. Pasal 3. Maskot. 1. Maskot organisasi yang ada di HMIJ disahkan melalui anggota kehormatan. 2. Lambang yang disahkan oleh anggota kehormatan dapat digunakan sebagai atribut organisasi di HMIJ. 3. Warna dan desain maskot tidak dapat diubah. 4. Mengenai deskripsi maskot dapat dibahas melalui inaugurasi HMIJ. Apakah sah? Sah. Pasal 4. Mengenai tempat. Himpunan Mahasiswa Inggris JIA berlokasi di kampus STB Asia Jalan Cut Mutia nomor 16A, Margahayu, Bekasi Timur, Kota Bekasi dengan kode pos 17113. Apakah sah? Pasal 5. Mengenai waktu. Himpunan Mahasiswa Inggris JIA didirikan pada tanggal 17 Agustus 2000 untuk waktu yang tidak terbatas. Apakah sah? Sah. Oke, selanjutnya bab 2. Asas, sifat, dan tujuan. Pasal 6. Asas.
Himpunan Mahasiswa Inggris JIA berasaskan Pancasila. Apakah sah? Pasal 7. Sifat. Himpunan Mahasiswa Inggris JIA adalah organisasi kemahasiswaan yang bersifat kekeluargaan. Apakah sah? Pasal 8. Tujuan. 1. Menunjang kegiatan akademik mahasiswa sastra Inggris STBA JIA. Kedua, mempererat silaturahmi antara mahasiswa dan mahasiswa STBA JIA. Ketiga, sebagai wadah kegiatan dan penyalur aspirasi mahasiswa. Keempat, menciptakan mahasiswa dan mahasiswi yang mandiri serta aktif dalam lingkungan sosial. Kelima, mengasah daya kritis mahasiswa dan mahasiswi dan mempertajam kepekaan mahasiswa terhadap permasalahan di lingkungan sekitar STBA JIA. Keenam, menciptakan mahasiswa dan mahasiswa yang kreatif serta berwawasan universal. Apakah sah? Untuk yang tujuan poin 1, menunjang kegiatan akademik mahasiswa sastra Inggris. Mungkin lebih baik sastra dan bahasa Inggris atau Inggris, karena bahasa juga bagian dari Inggris ya. Sastra kan S1 gitu ya. Iya, oke, baik. Jadi mungkin bisa dihilangkan sastranya, langsung aja mahasiswa Inggris. Oke, Mem. Semua yang ada sastra Yang di atas satu Hmm. juga ada, nanti bisa direvisinya. Iya, oke. Baik, terima kasih, Mem. Baik, memasuki pasal 3 mengenai usaha-usaha. Pasal 9. 1. Mengadakan program-program kerja yang kreatif dan bermanfaat. 2. Menumbuhkan sifat kerjasama antar anggota. 3. Memberikan kesadaran berorganisasi antar anggota. 4. Memberikan pengetahuan-pengetahuan yang menyangkut sastra Inggris. 5. Memotivasi mahasiswa atau mahasiswi untuk selalu menciptakan ide-ide kreatif dan berpikir kritis. Apakah disetujui? Yang poin 4 ini. Baik, Mem, terima kasih. Bab 4 mengenai keanggotaan. Pasal 10. Anggota Himpunan Mahasiswa Inggris JIA adalah seluruh mahasiswa dan mahasiswi jurusan sastra dan juga bahasa Inggris STBA JIA yang masih terdaftar dan aktif mengikuti kegiatan akademik dan bersedia mengikuti seluruh AD tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Apakah sah? Pasal 5. Organisasi. Bab 5. Organisasi. Pasal 11. Perangkat organisasi HMIJ STBA JIA terdiri atas elemen yang sering berkoordinasi di himpunan mahasiswa Inggris JIA. Apakah sah? Bab 6 mengenai keuangan HMIJ STBA JIA. Pasal 12 sumber keuangan. Pertama, alokasi dana kemahasiswaan dari kampus STBA JIA. Kedua, uang kas yang dikumpulkan dari seluruh anggota himpunan mahasiswa dan mahasiswi STBA JIA sesuai kesepakatan bersama. Ketiga, dana sisa kegiatan berupa uang. Keempat, materi dapat diuangkan. Kelima, dinas atau perusahaan swasta yang dapat bekerja sama. Apakah sah? Pasal 13 mengenai alokasi keuangan. Pertama, alokasi keuangan HMIJ untuk kelancaran seluruh kegiatan mahasiswa jurusan sastra dan bahasa Inggris STBA JIA. Kedua, persentasi untuk alokasi keuangan di berbagai kegiatan diutamakan sesuai dengan tingkat kebutuhan mahasiswa sastra dan bahasa Inggris disesuaikan dengan visi dan misi jurusan sastra dan bahasa Inggris. Apakah sah? Bab 7. Mengenai perubahan anggaran dasar. Pasal 14. Pembahasan dan perubahan anggaran dasar HMIJ hanya dapat dilakukan dalam musyawarah yang dihadiri sekurang-kurangnya 10 anggota dan disahkan oleh anggota kehormatan. Apakah sah? Bab 8 mengenai aturan tambahan. Pasal 15, hal-hal yang belum tercantum dalam anggaran dasar diatur dan dijelaskan dalam anggaran rumah tangga atau ketentuan tersendiri yang tidak bertentangan dengan asas, bentuk,
sifat, dan tujuan organisasi. Apakah sah? Bab 9, yaitu penutup, pasal 16. Segala ketentuan anggaran dasar dan pelaksanaan tidak bertentangan dengan Tridharma perguruan tinggi. Apakah sah? Apakah sah? Selanjutnya, kita akan membacakan mengenai anggaran rumah tangga Himpunan Mahasiswa Inggris STB Agia periode 2024-2025. Bab 1 mengenai keanggotaan. Pasal 1 pertama, yang dimaksud dengan keanggotaan yaitu mahasiswa dan mahasiswa jurusan sastra dan bahasa Inggris STB Agia yang terdaftar aktif. Kedua, yang dimaksud dengan keanggotaan adalah yang tersedia membantu menjalankan kegiatan HMIJ. Apakah sah? Pasal 2 mengenai kewajiban anggota. Anggota HMIJ berkewajiban untuk yang pertama, mematuhi ADART HMIJ STB Agia. Kedua, menjaga nama baik organisasi HMIJ. Ketiga, berpartisipasi aktif dalam aktivitas organisasi HMIJ. Keempat, menjalin silaturahmi antar anggota. Kelima, mengikuti proses pengedaran yang sudah dilaksanakan pada tahap seleksi pengurus Himpunan Mahasiswa Inggris Dia. Yang keenam, membayar iuran HMIJ. Apakah sah? Pasal 3 mengenai hak anggota. Anggota HMIJ mempunyai hak untuk 1. Dibela dan membela. 2. Menggunakan fasilitas Himpunan Mahasiswa Inggris Dia sesuai prosedur yang berlaku. 3. Mengeluarkan pendapat, mengajukan usul, memberikan pertanyaan dan mendapatkan jawaban secara lisan atau tertulis dari pengurus. 4. Mengikuti program dan aktivitas organisasi. 5. Mempunyai hak memilih dan dipilih setelah terpenuhi. Apakah sah? Pasal 4 mengenai sanksi. Pengaturan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota terhadap peraturan sendiri yang dibuat oleh seluruh pengurus Himpunan Mahasiswa Inggris JIA dengan kesepakatan ketua atau sekretaris HMIJ. Apakah sah? Bab 2 mengenai permusyawaratan. Pasal 5, musyawarah HMIJ JIA. Tugas dan wewenang pengurus HMIJ adalah yang pertama, menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Kedua, menetapkan garis-garis besar program kerja GBPK HMIJ STB Agia. Ketiga, memilih dan menetapkan ketua HMIJ yang berasal dari mahasiswa dan mahasiswi STB Agia yang telah melewati proses pemilihan. Dan yang keempat, menetapkan rekomendasi yang diperlukan. Apakah sah? Bab 3 mengenai tugas dan wewenang musyawarah HMIJ. Pasal 6, tugas. 1. Menjelaskan poin-poin dari hasil musyawarah. 2. Menampung dan merumuskan segala aspirasi mahasiswa jurusan sastra dan bahasa Inggris yang dituangkan dalam GPK Himpunan Mahasiswa Inggris JIA. 3. Mencari solusi dari permasalahan, bukan menambah masalah. 4. Memberi saran, usul, pendapat, dan nasihat kepada sesama anggota Himpunan Mahasiswa Inggris STB Agia. 5. Mengajukan rancangan peraturan pada rapat umum HMIJ untuk dibahas bersama-sama dengan cara musyawarah mufakat. Apakah sah? Pasal 7 mengenai wewenang. Pertama, memberikan teguran, peringatan, kritik dan arahan, serta pemecatan kepada pengurus HMIJ apabila tidak melaksanakan tugasnya atau menyimpang dari arahan kebijakan dan ketetapan HMIJ STB Agia. Kedua, mewakili HMIJ secara eksternal apabila terkait dengan urusan legislatif. Ketiga, menyelenggarakan rapat HMIJ. Dan yang keempat, merumuskan dan membahas rancangan peraturan bersama. Apakah sah? Pasal 8. Kedisiplinan musyawarah HMIJ. 1. Pengurus hanya diperbolehkan tidak menghadiri rapat maksimal 3 pertemuan dengan status tanpa keterangan. 2. Pengurus rapat HMIJ tidak dapat mengadakan rapat HMIJ apabila sedang berlangsung perkuliahan atau ada halangan. Apakah sah?
9 mengenai kewajiban pengurus HMIJ. Yang pertama, seluruh pengurus HMIJ berkewajiban untuk menjaga fasilitas dan lingkungan JIA. Kedua, seluruh pengurus HMIJ bersedia untuk mengikuti kegiatan rutin tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Apakah sah? Pasal 10 mengenai kepengurusan. 1. Pengurus harian HMIJ sekurang-kurangnya terdiri atas ketua umum, wakil ketua umum, sekretaris umum, dan bendahara umum. 2. Pembentukan departemen, bidang atau divisi diserahkan kepada ketua umum HMIJ. 3. Kabinet HMIJ bertanggung jawab kepada ketua umum HMIJ. 4. Ketua umum HMIJ tidak diperkenakan merangkap jabatan dalam lingkungan kampus. Apakah sah? Yang terakhir, pasal 11, masa jabatan. Pertama, periode jabatan pengurus HMIJ dimulai pada awal tahun ajaran baru dan berakhir pada akhir ajaran dengan diadakannya Mubes HMIJ. Kedua, pemegang jabatan bisa melimpahkan jabatannya ketika yang bersangkutan keluar atau cuti. Apakah sah? Baik, itu tadi adalah ADART periode 2024-2025 yang disahkan di Bekasi pada tanggal 28 Maret 2024. Baik, terima kasih untuk wakil dan ketua HMIJ. Sebelumnya dimohon jangan belanja. Karena saat ini kita akan memasuki sesi terpenting untuk acara kita hari ini, yaitu pengumuman ketua dan wakil HMIJ periode 2024-2025. Dipersilakan untuk ketua dan wakil HMIJ periode 2023-2024 untuk memanggilkan kedua paslon kita dan menyampaikan hasil dari pemilihan. Oke, teman-teman, jadi kita sebentar dulu ya ini. Tadi disuruh duduk dulu. Oke, ini adalah acara inti kita. Sebelum kita masuk ke serah terima jabatannya atau puncak acaranya, kita panggilkan dulu para kandidatnya. Dari paslon 1 ada Munzir dan juga Zahra. Lalu dari paslon 2 ada Aulia dan juga Fakih. Ya, Munzir silahkan. Paslon 1 dan paslon 2 mungkin bisa berdiri di sini sambil mulai ya. Tapi kurang tidur. Tadi malam nggak bisa tidur, nak. Pikiran ya. Boleh merapat nggak? Ya teman-teman, ini adalah wajah-wajah calon kandidat kita. Siapa nih? Kemarin kamu pilih siapa? Nggak boleh itu yang ngajuin itu ya. Nggak boleh angket ya. Oh iya. Pokoknya harus support yang menang. Ada sembal gitu ya. Oke. Kok wajahnya wajah biasa aja juga deh. Dulu saya tegang banget rasanya. Iya, dulu Anda tegang ya. Oke, sebelum kita umumin nih siapa yang menang, kita lihat dulu kan Nandira diagramnya. Nah, ini dia. Ada 154 pemilih dengan yang menang berapa tuh? 59,7%. Ya, pemilih 92. Ya, nggak terlalu banyak ya Kak Putri, gapnya ya, biasa aja ya. Iya. Oke, jadi teman-teman yang di depan, jadi kita berdua akan apa sih ini namanya?
PDL kepada menyematkan PDL kepada ketua dan juga wakil terpilih, dan dimohon untuk semua paslon 1 dan paslon 2 untuk menutup matanya ya. Dan yang ngintip nanti siapapun yang dapat PDL-nya berarti kalian yang menang. Yang nggak dapat yang kemenangan kan Enggak, sama-sama semuanya hebat ya. Bagus dong. Oke. Karena mereka berdua adalah orang-orang yang sudah dipilih oleh semua anggota dan juga kapolri kita. Berseleksi ini udah, jangan main-main kalian ya. Keren nih mereka. Oke, tutup matanya ya, jangan ngintip. Baik, sebelumnya beri tepuk tangan dulu semuanya. Hitung bareng-bareng semuanya. 3, 2, 1. Gak rugi pakai kopi yang selama seminggu. Dukunnya benar-benar bagus. Ceritanya dapetnya dari mana? Oke. Baik, untuk teman-teman saya silahkan dipersilakan untuk duduk. Terima kasih. Sekarang kita akan memasuki penandatanganan serta dokumentasi sebagai simbolis serah terima kepengurusan. Di meja dong, Bu. Biar fotonya juga enak. Tuh, di sana tuh. Duduk, saling naik gitu. Biar fotonya bagus. Pakai sama aja di sini kan sebelah sini aja. Nah, berarti awal sama aku dulu. Ya, masalah dulu. Lah, jangan kayak rugi dong.
Baik, saya ucapkan selamat untuk Ketua dan Wakil Ketua HMIJ yang terpilih. Beri tepuk tangan sekali lagi semuanya yang mulia. Gitu. Sekarang kita akan mendengarkan harapan, kesan dan pesan untuk HMIJ yang akan kalian pimpin ke depannya. Dari Ketua dan Wakil Ketua HMIJ yang baru, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri bimadin. Assalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama kami dan saya pribadi ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh keluarga himpunan mahasiswa Industria atas segala amanahnya dan kepercayaannya. Juga ibu bapak dosen, mohon doa restunya agar kedepannya dan harapan kami pastinya yang terbaik dan segala sesuatu tidak ada kesempurnaan dalam setiap hal, pastinya banyak kekurangan maupun minus yang tidak kita harapkan. Dan kedepannya harapan kita apapun kekurangan itu kita akan optimalkan untuk meminimalisir sebaik mungkin dengan atas kekeluargaan yang telah kita bentuk, dan kedepannya semoga insya Allah visi misi kita berjalan dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas amanah yang sudah diberikan. Saya akan menjalankan tugas dengan sebaik mungkin, mensupport ketua saya dan menggantikannya bila ada ketidakhadirannya. Semoga saya bisa. Amin. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Kita tunggu perubahan kaki ya. Baik, terima kasih atas kata sambutannya. Selamat. Baik, sekarang kita sudah berada di penghujung acara. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada ibu bapak dosen dan para hadirin semuanya yang sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri acara hari ini. Mohon maaf jika ada kata dan perbuatan saya yang tidak berkenan. Saya Cita Karina, pamit undur diri. Selamat sore dan terima kasih.